Ya, hadir kembali bersama saya Sultan Aji Nugraha di Suara Rakyat Kecil. Pada malam hari ini kami kedatangan yang kemarin sempat viral, koordinator aksi ojek online yang kemarin-kemarin menghiasi media sosial luar biasa. Betul. Mas Trias, terima kasih sudah hadir. Mas. Ini Suara Rakyat Kecil menanggapi fenomena yang terjadi sebagai ojek online. Kemarin-kemarin sampai dengan demo tuh apa ojek online itu tidak berpolitik, Mas, di 2024? Sebenarnya kalau boleh saya sampaikan bahwa saat pilkada kemarin 2024 tuh banyak sekali yang ingin merebut atau mengambil hatinya ojek online itu untuk memilih. Ya. Dalam artinya ojek online itu ya harus berpolitik. Kalau kita tidak berpolitik, kita ketika ada suatu permasalahan kita ingin meminta bantuan ke siapa? Ya. Tapi kan balik lagi setelah pilkada dan setelah keinginannya sudah berhasil kan, kita dicampakkan ditinggalkan itu kan politik Ya. Apapun resikonya kami siap. Padahal kemarin 2024 Mas Trias atau teman-teman ojek online ya turut mendukung ya. Betul. Kami ikut mensukseskan di pilkada itu. Baik di legislatif pun ikut ya. Legislatif kita ikut, gubernur juga ikut, dan wali kota juga ikut gitu. Berarti memberikan sumbangsi, kontribusi suara ya. Betul. Tetapi demo kemarin ini sempat viral, Mas Trias, di beberapa sosial media, di beberapa berita. Sebetulnya apa sih yang menjadi keinginan daripada teman-teman ojek online ini untuk hidupnya tuh? Apa, Mas? Ya, artinya kami selaku pelaku ojek online yang ada di lapangan, khususnya di Kota Cirebon dan Kabupaten, artinya kami hanya meminta pemerintah tuh hadir, karena tuntutan kami masih sama seperti yang dulu-dulu yang belum pernah dicoba dilakukan oleh pemerintah. Artinya kami aksi lagi, tuntutan kami masih sama. Salah satunya kemarin tuntutan kami yaitu 20% menjadi 10%. Ya. Ini adalah tuntutan yang dulu. Ya. Yang kedua, Grab back hemat atau yang Grab yang berbayar itu minta dihapuskan. Ya. Artinya segala program-program yang dilakukan, kebijakan yang dikeluarkan oleh kantor aplikator, ya, harusnya disaring dulu, difilter dulu di tingkat pemerintah sebelum dilakukan oleh kami sebagai driver online. Ya. Ada kewajiban pemerintah atau dalam hal ini negara untuk melakukan pengawasan ya, Mas? Seharusnya kalau kita memacu kepada KP 667, ya, itu ada kewenangan, ada kewenangan pemerintahan pusat, ada kewenangan pemerintahan daerah. Ya. Contohnya di 667 itu bahwa pemerintah, bupati atau wali kota itu melakukan pengawasan ya, terhadap kebijakan aplikator. Ya. Akan tetapi ini sudah berjalan dari 2017 sampai sekarang. Apakah sudah dijalankan? Ya. Pemerintah daerah atau wakil rakyat yang ada di daerah itu melakukan pengawasan terhadap aplikator. Ya. Karena ini sudah berlarut-larut, Ya. Sudah berlarut-larut bahwa aplikator sudah melanggar, Ya. Banyak keganjilan, kelicikan aplikator yang sudah ditunjukkan oleh kita sebagai driver online. Ya. Mengapa kemarin kita aksi lagi? Itu udah menjadi apa ya? Harus diluapkan, Ya. Karena selama ini kami hanya selalu demo ke pemerintah, menuntut pemerintah. Kemarin coba kami belokkan ke kantor Grab. Ya. Biar aplikator itu melek. Ya. Jangan semenang-menang terhadap kami sebagai ojol. Ya. Begitu. Artinya sebagai payung hukum dari teman-teman ojol ini adanya di ranah apa, Mas? Permenhub kah, Kemenhub kah, ataukah ada undang-undangnya? Kalau masalah di undang-undang sebenarnya ada, sangat berkaitan, Kita ada di Komdigi, kita ada di Kemenhub, kita ada di Kominfo. Ketika teman-teman kami yang berjuang di adanya di daerah Jakarta, itu selalu dipingpong.
Ini Kementerian Komunikasi dan Digital dipingpong lagi ke Kemenminfo, pingpong lagi Kemenhub. Jadi seolah-olah kami itu nggak punya bapak dan ibu di Indonesia, Om. Karena kebijakan ini yang seharusnya diawasi oleh pemerintah pusat, nggak ada tindakan nyatanya, Om. Hanya peraturan undang-undang aja yang ada. Kenyataannya nggak ada. Kalau ada di daerah lain mungkin Mas, ada contohnya seperti di mana? Oh iya, ada salah satu daerah di Jawa Timur itu membuat suatu Kepgub. Kepgubnya Mas. Kepgub, keputusan Gubernur Jawa Timur itu yang di dalamnya intinya ada tarif dasar dan tarif bawah. Misalkan minimal tarif itu 8.000 sampai 10.000 itu tarif bawah. Yang dimana aplikator harus menjalankan Kepgub itu di Jawa Timur. Dan di situ jelas di dalamnya Gubernur Jawa Timur itu menjelaskan bahwa semua aplikator harus menjalankan keputusan Gubernur di Jawa Timur. Apabila tidak menjalankan keputusan Gubernur di Jawa Timur, akan dikenakan sanksi oleh pemerintah daerah atau provinsi. Artinya kan ada goodwill yang dibangun oleh daerah terhadap perlindungan rakyatnya, Mas ya? Setuju. Setuju. Karena apa, Om? Dari lahirnya ojek online di kota Cirebon, nggak ada namanya perlindungan untuk ojek online, Om. Kami seperti anak tiri. Kami seperti, balik lagi, kami tidak punya ibu dan bapak di kota kita sendiri. Padahal mereka selalu berteriak-teriak tentang saya akan melindungi rakyat saya akan melindungi rakyat saya. Rakyat yang mana dilindunginya, Om? Dari pertama ojek online berada di kota Cirebon khususnya, kami selalu harus memakan bulat-bulat kebijakan yang lagi-lagi merugikan kita, Om. Begitu. Kalau misalkan melihat dari tadi Jawa Timur, harusnya Jawa Barat pun bisa ya, Mas ya? Bisa sekali, Om. Bisa sekali Jawa Barat. Apalagi hari ini gencar-gencarnya nih Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing itu istilahnya, yang selalu menuntaskan persoalan. Betul. Kira-kira menurut Mas Trias ini yang kemarin saya di video juga seolah-olah menantang Gubernur ini dalam kerangkanya itu mungkin, Mas ya? Betul. Gimana, Mas? Ya, kemarin dalam aksi juga kami ada suatu tantangan, Om. Tantangan di sini adalah tantangan positif, tantangan baik kepada Gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi, yang dimana Umaji juga tahu tegas di mana-mana tentang kebijakan rakyatnya, gimana mensejahterakan rakyatnya. Kami kemarin di aksi itu spontan, Om. Coba meluapkan amarah kami yang selama ini dipendam. Artinya kami memiliki harapan besar. Di kepemimpinan Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi ini memberi warna yang berbeda, Om. Kang Deddy, harapan kami menjadi bapaknya kita di Jawa Barat. Artinya peduli terhadap kami, Om. Kita di sini berbicaranya ojek online, Om. Betul. Kami berharap Kang Deddy bisa menjadi bapak dari kita semua, yang artinya mensejahterakan tentang kebijakan-kebijakan aplikator, harus memberikan perlindungan terhadap kita semua kepada ojek online di Jawa Barat. Kami harap negara di sini hadir, Om. Hadir, Om. Dan kami juga, Om, izin menyampaikan, tidak ada anak di Indonesia dan dimanapun yang memiliki cita-cita itu menjadi ojek online, Om. Betul. Maaf, Om. Kenapa, Om? Karena kenapa ada ojek online? Di sini mungkin saya rasa pemerintah telah gagal, Om. Telah gagal menciptakan lapangan kerja, Om. Ketika ada tawaran pemerintah yang mungkin ada lowongan pekerjaan yang bisa menampung kita ribuan, kayaknya kita akan memilih melamar di pekerjaan tersebut daripada ojek online. Karena di ojek online ini kan belum tentu penghasilannya, Om. Artinya dengan adanya peraturan atau yang memang menaungi teman-teman ojek online ini, ada secerca harapan untuk menjadi penghidupan gitu ya, Mas? Betul, betul, betul. Artinya
di Jawa Timur tadi seperti Mas Trias contohkan sudah ada goodwill, tinggal bagaimana pengimplementasiannya. Betul ya Mas ya? Betul. Sedangkan di Jawa Barat khususnya wilayah 3 kota, kabupaten dan sekitarnya ini masih belum ya Mas ya? Belum. Karena Jawa Barat ya. Jawa Ya, Barat. seperti insan-insan politik hari ini dengan terjadinya kemarin viral Mas Trias, berita di mana-mana memicu teman-teman politisi Betul. untuk Betul. membuat Betul. video dukungan, video perlindungan. Menurut Mas Trias, apakah itu sebuah pencitraan ataukah memang ada goodwill juga dari teman-teman politisi? Bagi saya pribadi ya, ketika anggota dewan ini memberikan suatu narasi atau aspirasi terhadap dukungan aksi kita yang kemarin kita lakukan, Ya, mungkin adalah bentuk Ya. bentuk panggilan dari hati yang dimana mereka dipilih oleh rakyat yang seharusnya melindungi rakyatnya juga. ya, Mungkin hari ini ada beberapa anggota dewan yang sudah menghubungi saya yang menyatakan bahwa kami anggota dewan siap mendukung aksi ojol khususnya di Kota Cirebon. Tapi hari ini kami belum mendapatkan dukungan dari para perwakilan rakyat yang berada di kabupaten, Om. Ini ada apa kabupaten, Om? Kabupaten Cirebon ya, bukan Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Om. Ya. Karena dari 2017, Om, sampai sekarang kami belum pernah ketemu dengan Bapak Imron sebagai bupati, Om. Nah, seharusnya menjadi bapak kami yang ada di kabupaten. Dan kami juga belum pernah juga, Om, duduk bareng dengan anggota yang konon katanya perwakilan rakyat. Tapi aneh ini, perwakilan rakyat yang mana nih? Ya. Karena sampai 2017 sampai 2025 ini kita belum pernah duduk bareng dengan perwakilan rakyat Ya. dari Kabupaten Cirebon. Kota sudah pernah Kota kita sering, Om. sering. Artinya tukar pikiran dengan DPRD Kota Cirebon itu sering, Om. Pemerintahnya? Pemerintahannya kita juga sering, Om. Ya, Dari 2017 kita, karena kan kita aksi bukan hari kemarin aja, Om. ya, Karena yang kemarin itu kalau nggak salah yang keempat, Om, aksi kita, Om. ya, Artinya pemerintahan Kota Cirebon ini selalu terbuka terhadap aksi-aksi driver online di Kota Cirebon. Sangat terbuka Kota Cirebon. Saya sangat bangga lah. Artinya mereka bisa menghadapi, walaupun ujung-ujungnya kecewa, mereka nggak bisa mengambil keputusan apapun. ya. Karena kami menyadari adanya pembatasan kewenangan pemerintah daerah. Tapi kan setidaknya begini, Mas. Saat bicara goodwill, ada perhatian yang dari pemerintah daerah ataupun di daerah provinsi untuk serta-merta dia mengusulkan, baik itu tadi seperti yang di Jawa Timur melalui keputusan gubernur ataupun yang lainnya. Mas Trias pernah dihubungi oleh salah satu anggota dewan provinsi. Apa yang dibicarakan? Oh ya, Om, aksi kemarin juga H+1-nya juga saya dihubungi, Om, oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kang Ono. Kang Ono itu ya artinya memberikan apresiasi terhadap driver ojek online yang sudah menyampaikan pendapatnya di muka umum khususnya di kota dan kabupaten. Dan Kang Ono juga di dalam bincangan kita, saya Wakil Ketua DPRD Provinsi siap membawa aspirasi teman-teman yang ada di tingkat daerah. Ya. Dan Kang Ono juga mendukung aksi kita, yaitu 20% menjadi 10% itu Kang Ono mendukung. Bahkan Kang Ono lebih ekstrim lagi, Om. Ya. Bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat kalau bisa mendukung 5%, jangan 10%. Ya. Itu sangat luar biasa Kang Ono. Ya. Kami butuh sosok seperti Kang Ono yang pemberani, Om. Ya. Benar-benar yang mewakili rakyat kecil. Ya. Begitu. Tinggal menunggu apa yang dilakukan oleh tadi Kang Ono untuk menginstruksikan, karena memang selain menjadi wakil ketua DPRD provinsi, Kang Ono pun menjadi ketua partai politik PD Betul. Perjuangan tingkat provinsi, Betul. sehingga
mungkin beliau bisa menginstruksikan untuk dibentuknya aturan yang membawahi teman-teman ojek online, yang mana itu kawasannya atau teritorinya kepala daerahnya yang satu partai tentunya. Betul. Dan kemudian kemarin juga saya sempat melihat ada video yang menyatakan dukungan dari teman kawan-kawan DPR RI di luar partainya Kang Ono. Itu bagaimana responnya? Kalau saya merespon bahwa teman-teman itu adalah hasil teman-teman yang ada di pusat, Om. Ojek online yang ada di pusat. Artinya mereka juga berjuang juga, Om. Bukan kita yang ada di daerah juga yang berjuang. Artinya mereka mencoba, artinya komunikasi, koordinasi, meminta kepada DPR RI seperti Bung Adian, seperti yang pernah Om lihat di video itu ada dari fraksi Nasdem, fraksi Golkar, segala macam itu mendukung, Om. Ya. Karena apa? Mungkin mereka sudah sadar saat ini. Artinya mereka perwakilan rakyat yang ada di tingkat atas, paling atas mungkin, bahwa ini yang harus dirubah. Ada yang harus dirubah untuk rakyat kita. Ya. Kalau mereka yang ada di DPR RI-nya diam, mungkin pemerintah provinsi dan daerah tidak bisa berkutik, Om. Ya. Dalam artinya kita dari atas dulu, dari pusat baru turun ke provinsi, terus bisa dilakukan di kota dan kabupaten tersebut. Ya. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman DPR RI yang sudah mendukung aksi kita. Mudah-mudahan ini bukan hanya pencitraan saja, Bung Haji. Ya. Yang saya takut adalah ini hanya untuk mengambil hati kita sebagai mitra ojek online, Om. Ya. Tapi pada kenyataannya dia hanya melakukan pencitraan. Mudah-mudahan saja yang ada di DPR RI dengan tegas mengeluarkan peraturan yang memperjuangkanlah petisi-petisi kita untuk kesejahteraan ojol ke depan, Om. Ini harapan saya sebagai salah satu pelaku ojek online, Om. Ya. Ya, artinya teman-teman ojek online ini secara berjuang tidak baru-baru ini ya. Betul sekali. Sejak 2017 hingga hari ini 2025, yang mana proses kepemimpinan itu berubah-ubah, tetapi tuntutan teman-teman ojek online ini tetap tuntutannya, tetapi kenyataannya masih menjadi anak tiri. Betul. Pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman yang memang mempunyai otoritas itu pun ya masih bagaimanalah ya. Yeah. Artinya sekarang rakyat kecil, suara rakyat kecil jangan merasa terganggu dengan teman-teman ojek online yang melakukan aksi. Itu merupakan bentuk perlawanan Betul. terhadap kekuasaan yang memang tidak berpihak kepada kita semua. Betul sekali. Dan terakhir, Mas Trias, harapannya untuk kota, kabupaten, wilayah 3, Jawa Barat, dan khususnya untuk teman-teman ojek online di Indonesia ini, apa harapannya? Pesannya apa juga? Harapan saya sebagai pelaku ojek online di sini, perwakilan dari teman-teman itu, bahwa mudah-mudahan dengan adanya aksi-aksi kita yang ada di daerah-daerah ini bisa mendorong, Om. Ya. Bisa mendorong pemerintah daerah, kabupaten dan kota sampai tingkat provinsi dan sampai tingkat atas, Om. Ya. Artinya gejolak ini bukan hanya adanya di Jakarta aja nih. Ya. Tapi ojek online ada di daerah juga merasakan kesusahan sama seperti mereka. Ya. Kami hanya bisa berjuang, Om, di daerah. Berjuang melalui dewan melalui bupati. Mudah-mudahan, balik lagi, mudah-mudahan, Om, bahwa DPR dan kepala daerah bisa mendukung apa yang sudah kami ucapkan dalam petisi saat aksi, Om. Ya. Yaitu potongan 20% menjadi 10%, memangkas kebijakan-kebijakan aplikator yang merugikan, yaitu regulasi, Om. Tetap salah satunya yaitu yang paling penting kita adalah regulasi, Om. Regulasi tentang perojolan yang jelas nih. Karena blunder, Om. Tingkat Jakarta juga kan selalu di pingpong. Harus ke Komdigi, Ya. Kemenhub,
Ya. Banyak sekali kementerian-kementerian yang harus kita lalui. Sebenarnya ini ranahnya siapa sih ojek online ini? Ya. Bapaknya ojek online ini siapa? Kemenhub kah? Ya. Komdegi kah? Ya. Apa siapa ini? Artinya presiden juga, bukan hanya kementerian juga, bukan hanya anggota DPR RI juga. Di sini juga perlunya presiden, mungkin Prabowo Subianto itu dengan tegas mengambil sikap dan menyuruh bawahan-bawahannya untuk serius dalam menghadapi ojek online. Ya. Karena pada saat itu juga Prabowo juga memiliki janji kepada teman-teman driver online. Karena kami juga mendukung kemarin Ya. Prabowo melantang dengan itu akan membuat regulasi-regulasi tentang kesejahteraan ojol, Ya. begitu. Artinya ini suara rakyat kecil, salah satunya adalah teman-teman ojek online yang memiliki harapan terhadap negeri kita Betul. untuk sejahtera, Betul. baik secara jasmani dan rohani. Rohani. Jasmani kita sehat, tetapi secara rohaninya kita tertekan dengan potongan-potongan yang luar Betul. biasa besarnya. Untuk apa? Jadi yang diharapkan atau yang diinginkan oleh rakyat kecil, yakni ojek online, membuat regulasi yang memproteksi dari teman-teman ojek online. Betul Karena sekali. ojek online bukan pilihan, ya Mas ya? Betul Tadi sekali. Mas Trias, ya. Kalau ada pekerjaan lain atau memang yang bisa lebih baik, Betul. jadi ojek online harus pula dilindungi, Betul bukan sekali, sebagai objek politik yang dibutuhkan per 5 tahun. Per 5 tahun sekali, Iya ya, Mas Trias. Betul Ya? sekali, betul. Jadi 5 tahun sekali Mas Trias dihubungi, minta dukungan, tetapi nyatanya hari ini kita rakyat kecil tidak mendapat dukungan. Iya. Jadi saya harapkan stakeholder, kawan-kawan mampu mengakomodir apa yang menjadi kewajiban negara. Gitu Mas. Betul. Negara harus hadir. Negara harus hadir. Ya. Oke Mas. Betul.